Dr. Eratus Sabtono adalah Unitarian, Arian, bukan Trinitaris. Dr. Eratus Sabtono melihat Gabriel di Daniel pasal 10 ayat 10 sampai 13 sebagai Mesias dan memberitakan Yesus yang lain. Ide ini tercatat pada halaman 311 buku Eratus Sabtono Tritunggal. Perlu ditegaskan bahwa pemimpin kerajaan orang Persia tersebut pasti bukan manusia biasa, sebab mampu menghalangi anak tunggal Bapa sampai 21 hari yang datang untuk membawa pesan Elohim bagi Daniel. Sekarang saya menyatakan bahwa yang dihalangi atau ditahan oleh pemimpin kerajaan orang Persia adalah Gabriel, bukan anak tunggal Bapa. Daniel pasal 10 ayat 5 sampai 6 berbicara tentang Mesias. Namun di sisi lain, pribadi yang disebutkan dalam Daniel 10 ayat 10 sampai 13 adalah Gabriel. Mesias mengutus Gabriel yang ditahan selama 21 hari oleh pemimpin kerajaan orang Persia. Lalu Mikael datang dan membantu Gabriel, dan Gabriel ini datang kepada Daniel. Jelaslah bahwa Mesias mengutus Gabriel. Daniel 10 ayat 11, ayat perbandingan Daniel 8 ayat 15 sampai 19. Selanjutnya kita akan membahas Daniel pasal 10. Kita baca Daniel pasal 10 ayat 1 sampai 21. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku, dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael,
salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Daniel pasal 10 sampai 12 membahas penglihatan Daniel yang keempat mengenai Israel pada hari-hari terakhir di bawah pemerintahan antikristus. Daniel 10 ayat 1 sampai 4 tentang waktu, tempat, dan kejadian. Daniel pasal 10 ayat 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikanlah penglihatan itu. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja orang Persia, penglihatan Daniel pasal 10 sampai 12 terjadi 5 tahun setelah penglihatan 70 minggu dalam Daniel pasal 9. Ayat perbandingan Daniel pasal 10 ayat 1 dengan Daniel pasal 9 ayat 1. Suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Suatu firman dalam Authorized Version, a thing, suatu hal. A thing, suatu hal adalah sebuah istilah yang digunakan 25 kali dalam kitab Daniel dan 45 kali dalam kitab Wahyu yang menekankan pokok bahasan kedua kitab tersebut. Perhatikan harga yang harus dibayar Daniel untuk Wahyu ini dan cara dia menerimanya. Daniel pasal 10 ayat 2 sampai pasal 12 ayat 13. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Kesusahan yang besar dalam bahasa Ibrani, Besaba Gador, artinya peperangan yang panjang. Gagasan sebenarnya adalah bahwa akan terjadi banyak peperangan sebelum semua hal ini terpenuhi. Maka dicamkannya lah firman itu. Dalam Authorized Version, he understood the thing. Dia memahaminya. Jika Daniel memahami penglihatan itu sebelum bagian sejarah digenapi, maka kita hari ini pasti dapat memahami penglihatan setelah penggenapan bagian ini. Keseluruhan penglihatan ini sangat jelas. Daniel pasal 10 ayat 2. Pada waktu itu aku, Daniel, bergabung 3 minggu penuh. 3 minggu penuh
Ini adalah waktu yang lama bagi seorang untuk berpuasa, berdoa, dan mengalami ketegangan emosi yang terus-menerus. Daniel pasal 10 ayat 3. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa Daniel sedang berpuasa total, bukan melakukan diet seperti yang disebut oleh sebagian orang saat ini sebagai puasa Daniel. Daniel pasal 10 ayat 4. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris. Pada hari ke-24 bulan pertama. Bulan pertama disebut bulan Nisan, yaitu bulan April kita. Karena 2 hari pertama adalah bulan baru. Daniel berpuasa dari hari ketiga dan menyelesaikan puasanya pada tanggal 23. Dan pada tanggal 24 datanglah penglihatan. Tanggal 14 adalah Hari Raya Paskah. Dan tanggal 15 sampai 21 adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Alasan Daniel memilih periode ini adalah karena ia memikirkan Paskah. Daniel pasal 10 ayat 5 sampai 6 tentang penglihatan Mesias. Ayat perbandingan Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 16. Daniel pasal 10 ayat 5. Ku angkat mukaku, lalu ku lihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Deskripsi 8 kali lipat tentang Mesias. Pakaiannya dari lenan halus. Daniel pasal 10 ayat 5, pasal 12 ayat 6 sampai 7, ayat perbandingan. Wahyu pasal 19 ayat 8, Keluaran pasal 28 ayat 4 sampai 12. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang emas. Daniel pasal 10 ayat 5, ayat perbandingan. Wahyu pasal 1 ayat 13. Tubuhnya seperti permata Tarsis, ayat 6, ayat perbandingan. Wahyu pasal 4 ayat 3. Wajahnya seperti cahaya kilat, ayat 6, ayat perbandingan. Wahyu pasal 1 ayat 16, pasal 10 ayat 1. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, ayat 6, ayat perbandingan. Wahyu pasal 1 ayat 15, pasal 19 ayat 12. Lengannya seperti kilau tembaga yang digilap, ayat 6, ayat perbandingan. Wahyu pasal 1 ayat 15, pasal 10 ayat 1. Kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, ayat 6, ayat perbandingan. Wahyu pasal 1 ayat 15, pasal 10 ayat 1. Suara ucapannya seperti gaduh orang banyak, ayat 6, ayat perbandingan. Wahyu pasal 1 ayat 15, pasal 19 ayat 6, dan Mazmur pasal 29. Daniel pasal 10 ayat 6. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Daniel 10 ayat 7 sampai 11 tentang efek. Ayat perbandingan. Yesaya pasal 6, Yeskel pasal 1, Wahyu pasal 1. Daniel pasal 10 ayat 7. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Hal ini membuktikan bahwa satu orang dapat melihat penglihatan, sedangkan yang lain tidak dapat melihat meskipun mereka hadir. Ayat perbandingan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 dan pasal 22 ayat 9. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Efek 2 kali lipat terhadap teman-teman Daniel. Ketakutan yang besar menimpa mereka. Mereka lari bersembunyi. Daniel 10 ayat 7. Daniel pasal 10 ayat 8.
Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Efek 10 kali lipat terhadap Daniel. Kekuatan hilang dariku. Daniel 10 ayat 8. Ketampananku berubah menjadi pucat. Ayat 8. Saya jatuh pingsan tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Ayat 9. Sebuah tangan menyentuh dan membuat bangun sambil bertumpu pada lutut dan tangan. Ayat 10. Aku kemudian berdiri tegak dengan gemetar. Ayat 11. Saya mempunyai ketakutan yang sangat besar. Ayat 12. Saya terjatuh lagi, tertelungkup. Ayat 15. Saya terkeluh atau tidak bisa berkata-kata. Ayat 15. Bibirku dijamah malaikat dan saya dapat berbicara kembali sehingga saya mengeluh, tidak bertenaga dan tidak dapat bernafas dengan baik. Ayat 16 sampai 17. Aku kembali dikuatkan dan dimampukan menerima wahyu. Daniel pasal 10 ayat 18 sampai pasal 12 ayat 13. Daniel pasal 10 ayat 9. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Daniel pasal 10 ayat 10. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Daniel pasal 10 ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Tampaknya pribadi yang dijelaskan dalam Daniel 10 ayat 5-6 adalah Gabriel. Tetapi tidak ada malaikat yang digambarkan dalam kitab suci, kecuali ini merupakan pengecualian. Penglihatan ini hampir setiap detailnya mirip dengan penglihatan anak manusia dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12-17. Kedua penglihatan tersebut tampaknya merujuk pada pribadi yang sama. Dalam Daniel 8 ayat 13-19, Gabriel diinstruksikan oleh pribadi lain untuk memberitahukan penglihatannya kepada Daniel. Hal serupa juga terjadi di sini. Pribadi yang dijelaskan dalam Daniel 10 ayat 5-6 mengarahkan Gabriel untuk memberitahukan wahyu ini kepada Daniel. Faktanya jelas dalam Daniel 10 ayat 11-12 bahwa satu oknum mengutus Gabriel. Perhatikan penampakan ilahi dan malaikat dalam kitab Daniel. Daniel pasal 8 ayat 13, 14, 16-26 dan pasal 12 ayat 1 ayat 5-6. Daniel 10 ayat 12 tentang penafsir malaikat. Ayat perbandingan. Daniel pasal 8 ayat 15, pasal 9 ayat 20-23. Daniel pasal 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Ini adalah contoh doa yang tertunda. Daniel 10 ayat 12-13. Penundaan seperti ini jangan sekali-kali menghalangi iman atau membuat seseorang menyerah dalam mencari jawaban yang dijanjikan Allah. Kita hanya memperbaharui usaha kita dan terus berdoa dan beriman hingga jawabannya terwujud. Lukas 18 ayat 1-8. Daniel 10 ayat 13 menjelaskan bahwa Gabriel ditahan oleh kekuatan malaikat Satan atas Persia. Daniel pasal 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku.
Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya. Pemimpin kerajaan orang Persia adalah Pangeran Setan atau penguasa kerajaan Persia yang memerintah kerajaan Persia untuk Satan yang diakui dalam kitab suci sebagai ilah dan penguasa dunia ini yang telah merebut kekuasaan manusia. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9, Efesus pasal 2 ayat 2, pasal 6 ayat 10 sampai 18, 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Di seluruh pemerintahan di dunia ini, Satan memiliki malaikat-malaikat kepercayaannya yang bertanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan kehendaknya di pemerintahan-pemerintahan tersebut. Satan berusaha menghalangi rencana Allah dalam penggenapan nubuatan mengenai kerajaan dunia. Allah juga mempercayai para malaikat dan mereka melaksanakan kehendak Allah sehubungan dengan apa yang telah Allah nubuatkan akan terjadi di kerajaan-kerajaan dunia ini. Daniel pasal 10 ayat 11 sampai 21, pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 1. Oleh karena itu, terjadilah peperangan antara dua kelompok malaikat di langit. Daniel pasal 10 ayat 13, ayat 20 sampai 21 dan pasal 11 ayat 1, pasal 12 ayat 1. Yudas ayat 9 dan Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 12. Semua peperangan yang kalah atau dimenangkan di bumi adalah hasil dari peperangan yang kalah atau dimenangkan oleh pasukan malaikat ini. Tidak hanya di setiap pemerintahan di dunia ini terdapat roh baik dan jahat yang berusaha mempengaruhi dan melaksanakan kehendak Tuhan mereka. Namun, hal yang sama juga berlaku di setiap kehidupan individu. Matius 18 ayat 10, 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 6, Efesus pasal 2 ayat 2, pasal 6 ayat 10 sampai 18, Ibrani pasal 1 ayat 14, Yudas ayat 9. Satan sendiri aktif berupaya untuk menggagalkan tujuan Allah dalam kehidupan anak-anak Allah. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1. Ayub pasal 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1. Zakaria pasal 3 ayat 1. Efesus pasal 2 ayat 2, pasal 6 ayat 10 sampai 18. Mikael adalah pemimpin Israel. Daniel pasal 11 ayat 21, pasal 12 ayat 1. Pemimpin orang Yunani disebutkan dalam Daniel pasal 10 ayat 20. Pemimpin kerajaan orang Persia. Kata pemimpin berasal dari bahasa Ibrani Sar yang artinya penguasa utama. Mikael salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka dari Allah. 4 nama malaikat dalam kitab suci. Lucifer, Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 28 ayat 11 sampai 17. Mikael, Daniel pasal 10 ayat 13 dan 21 dan pasal 12 ayat 1. Yudas ayat 9. Wahyu pasal 12 ayat 7. Gabriel, Daniel pasal 8 ayat 16, pasal 9 ayat 21. Lukas 1 ayat 19 dan 26. Abaddon atau Apollyon, Wahyu 9 ayat 11. Hal ini membuktikan adanya derajat atau tingkatan di antara para malaikat. Daniel 10 ayat 13, 1 Tesalonika 4 ayat 16, Yudas ayat 9. Aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Atau aku tinggal di sana bersama raja-raja Persia sampai Mikael melepaskanku. Raja-raja di sini dalam bahasa Ibrani, Melek, yang berarti raja-raja bawahan di bawah pemimpin Sar. Daniel 10 ayat 14 tentang objek dan subjek penglihatan. Ayat perbandingan, Daniel pasal 8 ayat 17 sampai 19. Daniel pasal 10 ayat 14.
Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Daniel 10 ayat 14 adalah nubuat yang belum digenapi. Apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Bangsamu adalah bangsanya Daniel, yaitu orang Yahudi. Daniel pasal 10 ayat 14, pasal 9 ayat 24, dan pasal 12 ayat 1. Hari-hari yang terakhir adalah hari-hari sebelum kedatangan Mesias yang kedua kali. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Tujuan utama dari penglihatan ini adalah untuk menunjukkan apa yang akan menimpa Israel pada saat mereka ditindas oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Daniel 10 ayat 15 sampai 19 tentang efek lebih lanjut pada Daniel. Daniel pasal 10 ayat 15. Ketika dikatanya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Daniel pasal 10 ayat 16. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu, aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Ini mungkin adalah pribadi yang sama yang diutus untuk memberikan wahyu ini kepada Daniel. Daniel 10 ayat 11 sampai 12. Yang menyerupai dalam bahasa Ibrani, demus, rupa, merujuk pada bentuk tubuh luar, karena hanya itu yang dilihatnya. Daniel tidak dapat melihat rupa moral dan spiritual pribadi ini. Kata Ibrani demus diterjemahkan rupa dalam kaitannya dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan Adam. Kejadian 5 ayat 1. Daniel pasal 10 ayat 17. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Daniel pasal 10 ayat 18. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Menyentuh aku pula. Ini adalah sentuhan ketiga. Daniel 10 ayat 10, 16, dan 18. Daniel pasal 10 ayat 19. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Daniel 10 ayat 20 tentang pemimpin orang Yunani. Daniel pasal 10 ayat 20. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Kalimat ini dapat diungkapkan seperti ini. Ketika aku, Gabriel, meninggalkanmu, aku akan berperang lagi dengan pemimpin Persia, yaitu penguasa setan Persia. Ini hanyalah kelanjutan perang Daniel 10 ayat 13 dan 14. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Pemimpin orang Yunani adalah pangeran penguasa setan dari kekaisaran Yunani yang menyebabkan Alexander Agung begitu sukses dalam 13 tahun hingga menghancurkan kekaisaran Media Persia sepenuhnya. Pemimpin Yunani ini adalah roh yang sekarang terkurung dalam jurang maut yang akan keluar pada hari-hari terakhir dan menyebabkan manusia antikristus untuk menghidupkan kembali kekaisaran Yunani lama sehingga
Mereka semua dapat berperang melawan Yesus Kristus. Wahyu pasal 11 ayat 7 dan pasal 16 ayat 16. Daniel 10 ayat 21 tentang Mikael dan Gabriel. Daniel pasal 10 ayat 21. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Apa yang tercantum dalam kitab kebenaran? Ini mengacu pada wahyu perang antara Media Persia dan Yunani yang sudah dicatat dalam Alkitab. Daniel pasal 2 ayat 39, pasal 7 ayat 5 sampai 6, dan pasal 8 ayat 3 sampai 8, dan ayat 20 sampai 25. Mikael, pemimpin Israel, adalah satu-satunya yang mendampingi Gabriel dalam perangnya melawan pemimpin Persia, agar pemimpin Persia dikalahkan dan pemimpin Yunani datang. Daniel 10 ayat 20 sampai 21. Doa di bawah perlindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Doa dekrit maklumat. Esther pasal 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya, dan suami saya, istri saya, diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia, diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat inspirasi ganda dan kekuasaan dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3, dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Allah saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya.
Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup. Amin.